Ya Tuhan, terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh kembali hadir di hadapan Tuhan. Bukan karena kami layak, tapi karena anugerah Tuhan yang besar. Kiranya Tuhan yang boleh tune dan set hati kami satu frekuensi sama kehendak Tuhan. Biarlah kami semua di tengah kehidupan yang semakin mencintai diri sendiri dan egois. Kami sungguh boleh memandang kepada Yesus yang membagi diri, membagi hidup, melayani kami orang-orang berdosa. Biarlah kami boleh memandang kepadamu Tuhan. Dan ketika kami bersama-sama akan belajar firman-Mu, Allah Roh Kudus yang boleh memberikan hati kami pengertian yang daripada surga, agar kami boleh ditolong untuk mengerti, memahami, dan terutama untuk menghidupinya. Sertai setiap kami tanpa terkecuali Tuhan, hadirlah tengah-tengah kami dan bicara kepada hati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami menyambut firman-Mu dan kami membuka hati dan pikiran kami akan sabda-Mu. Amin. Shalom teman-teman semua. Minal aidin loh kok gitu ya. Kita bersyukur hari ini kita boleh sama-sama beribadah kembali. Sekalipun masih beberapa belum datang ya karena masih liburan. Kita sama-sama boleh mempersiapkan hati kita memasuki masa Prapaskah ya. Jadi sebentar lagi kita akan masuk Paskah dan Jumat Agung. Kita dalam minggu-minggu ini akan merenungkan beberapa bagian firman Tuhan yang menolong kita untuk merenungkan dan mempersiapkan diri menyambut kebangkitan dan kematian Tuhan Yesus. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan sebuah tema yaitu The Servant King. Tuhan kita adalah Raja di atas segala raja yang juga melayani setiap kita. Mari kita membuka bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-13 yuk. Yohanes pasal yang ke-13 kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Yohanes pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Saya mengajak kita membaca silih berganti, saya akan membaca ayat 1, teman-teman ayat 2, demikian seterusnya. Ya. LAI memberi judul Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Yohanes 13 ayat 1, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang. Tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja tetapi juga tangan dan kepalaku. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu.
Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi kamu percaya bahwa akulah Dia. Semenjak jauh bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya teman-teman gak pernah melihat fenomena yang menarik ini ketika saya beberapa hari lalu membuka IMDb. Saya nggak pernah ngeliat film yang begitu populer tapi ratingnya begitu rendah seperti Snow White ya. Kalau kalian cek ini sekarang the most popular tapi ratingnya cuma 1,6. Sejelek itu lah, siapa yang udah nonton? Sejelek itu dah yang suka ini. Movie rally sejelek itu dah. Saya nggak tahu ya, tapi kayak di mana-mana dicibir yang bilang Snow White-nya lebih putih, mama tirinya lebih cantik mama tirinya lah gitu ya. Pokoknya kayak banyak komen-komen negatif tentang film ini yang aku juga nggak bader mau nonton. Tapi nggak pernah. Biasanya kalau film jelek itu ratingnya bawah, ini rating nomor 1 tapi populer nomor 1 tapi ratingnya jelek sekali. Sepengalamanku waktu aku kecil, Snow White itu satu fairy tale yang sangat populer, sangat ringan, sangat heartwarming gitu kan. Nah, saya masih ingat waktu saya kecil itu saya lihatnya di buku gitu, pakai buku cerita gitu ya. Ada yang seangkatan sama saya, masih di buku cerita. Nah itu, tapi saya nggak bisa lupa satu quote dari film ini yang sangat membekas di kepala saya, yaitu quote dari yang namanya Evil Queen. Kita baca sama-sama. Mirror, mirror on the wall, who's the fairest of them all. Karena muncul berkali-kali. Ya, rasanya mamanya ini kayak insecure atau apa gitu ya, Ivy ya. Mungkin dia nggak merasa cantik, sekalipun lumayan cantik gitu. Dia merasa siapa yang terfair ya, atau tercantik di seluruh dunia. Jadi dia ngecekin secara berkala di depan cermin yang bisa ngomong itu ya. Dia pengen jadi yang terrupawan. Ketika dia tahu Snow White ternyata lebih rupawan, wah dia pengen membunuh Snow White dengan buah apel. Ya, makanya takut makan apel waktu kecil. Teman-teman, kita dalam sense tertentu, kita juga pengen dong jadi yang ya kan, yang positif tentunya ya. Bayangin kalau kalian lagi kumpul teman-teman SMP atau SMA gitu. Kan rasanya seneng ya kalau kita itu jadi yang ganteng, tercantik, sampai termiskin ya, terkempro ya, yang negatif-negatif. Kalau bisa kan enggak ya, kalau bisa kita jadi yang terpopuler ya kan. Kalau bisa kita yang tersukses, wah apalagi Imlek ketemu keluarga, kita cucu musim paling ganteng, rasanya kayak aku cucu paling ganteng kayak gitu ya kan. Ini yang kerja luar biasa, ini yang sukses itu ini umroh no papa mamai ke Israel rasa kayak kita tuh kayak seneng lah ya, maksudnya kayak kita sing nganggur tok main game di kamar. Lo rasa kayak ya kita pengen at some point sekalipun nggak jadi yang terbaik di seluruh dunia, tapi at least di komunitas kita atau di grup kita nggak yang ternegatif gitu. Kita pengen jadi yang terbaik, terbagus. Ya kalau enggak ya nomor 2 lah gitu ya. Semua orang berlomba-lomba, kalau bisa ya kita jadi yang terbaik lah di tengah-tengah komunitas kita atau keluarga kita. Nah teman-teman, para murid itu juga demikian. Kalau teman-teman bayangin pada waktu itu Yesus itu adalah seorang guru yang sangat populer pada waktu itu. Semua orang pengen menjebak dia, kenapa? Karena popularitas Yesus itu luar biasa cepat dalam waktu yang sangat singkat. Dia melakukan banyak mujizat, ya orang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan. Jadi berita tentang Yesus itu orang suruh diam, kamu disembuhkan, kamu diam gak usah cerita-cerita. Mereka itu gak bisa, mereka cerita. Jadi tersebar kemana-mana tentang Yesus sampai semua pemimpin agama itu begitu takut
akan kehilangan spotlight dari seorang guru baru yang bernama Yesus ini. Ketika dijebak jawabannya juga pinter, berhikmat. Dia bisa jawab. Cara ngajarnya juga dicatat penuh dengan kuasa. Kalau Yesus punya Instagram waktu itu, tiap hari naik followernya 5.000. 1.000, minggu depan 1.300, minggu depan 1.600, kayak cewapet. Para rabi dan orang-orang Yahudi kalah semuanya, ahli Taurat itu kalah semuanya. Dan para murid itu juga biasanya adalah orang-orang yang mungkin disoroti juga, mungkin followernya juga ikut naik dan lain sebagainya. Mereka mulai dilihat sebagai orang-orang yang punya prospek nantinya di dalam pemerintahan Yesus Kristus sebagai Raja. Dan yang menarik sampai di Matius 20 itu menjelang Yesus kemudian ditangkap. Mama daripada Yakobus dan juga Yohanes itu datengin Yesus. Yesus, titip ya anakku kalau kamu jadi raja, satu tolong titip di kananmu, satu di kirimu. Kasih mereka jabatan yang baik karena mereka sudah setia mengikut engkau. Dan kalau kita lihat respon daripada para murid yang lainnya, mereka semua enggak terima. No, kok enak? Bukan Yakobus, bukan Yohanes, tapi aku. Mereka semua bertengkar, berkelahi. Dan secara khusus dalam Yohanes 13 ini momennya lebih gila lagi. Karena Yesus waktu itu sudah masuk ke Yerusalem, disambut sebagai seorang raja. Semua pakaian itu dibuang dari red carpetnya. Dan Yesus disambut dengan daun palma, seperti rakyat pada waktu itu menyambut datangnya seorang raja. Jadi kalau yang namanya populer itu Yesus sudah mentok. Ini sudah momen teratas daripada Tuhan Yesus di mana orang berkata dia akan menjadi seorang raja. Dan di tengah-tengah situasi seperti ini para murid lebih sengit lagi bertikai tentang siapa yang layak duduk di sebelah kanan kiri. Siapa yang layak duduk di posisi yang terhormat di dalam pemerintahan Yesus sebagai seorang raja. Siapa yang terbesar, siapa yang paling layak. Saya bayangkan Petrus bilang, oh aku dong paling layak, ya kan? Yesus pernah bilang aku nih batu karang, di atasku akan didirikan gereja. Oh Andreas bilang enggak, aku nih paling setia. Aku enggak banyak omong tapi aku paling rajin, enggak pernah telat. Kemudian Yudas bilang aku yang ngurus duit. Kalau kalian enggak ada aku ngurus duit, enggak ada yang gendut-gendut ini, semuanya kurus kalian. Jadi mereka semua saling berdebat tentang siapa yang terbesar. Dan kemudian dikatakan mereka masuk ke ruangan ini, the last supper ini, ruang perjamuan malam terakhir ini. Dan gak ada satupun yang mau mencuci kaki teman-temannya yang lain. Kenapa? Karena kalau dia berinisiasi mencuci kakinya itu sama dengan dia mengakui bahwa aku lebih rendah dari kamu. Iya gak sih? Aku yang lebih rendah dari kamu. Mereka lagi berdebat siapa yang paling hebat. Gak ada yang mau cuci kaki temannya. Yang menarik Yesus yang turun, mengikatkan handuk itu di pinggangnya, dan kemudian membasuh kaki muridnya satu persatu. Saat mereka semua mempertahankan egonya, gengsinya satu sama lain, merasa dirinya lebih hebat dari yang lain, Yesus, guru mereka, turun dan membasuh kaki murid-muridnya. Sebenarnya Yesus pernah bilang sebelumnya, yang terbesar adalah mereka yang melayani. Tetapi mereka enggak paham. Mereka enggak paham. Sampai Yesus mendemonstrasikan suatu bentuk pelayanan yang sangat radikal. Membasuh kaki murid-muridnya. Kenapa saya bilang radikal? Karena mencuci kaki itu adalah pekerjaannya hamba. Bu Ren, ya Bu Ren gitu ya. Jadi dan Bu Ren bukan Bu Ren tok, tapi Bu Ren gitu ya. Maksudnya yang mencuci kaki itu biasanya hamba. Kalau di rumah itu ada hamba orang Yahudi, itu kerjanya enggak nyuci kaki. Tapi hamba orang Gentiles atau orang non-Yahudi, itu yang kerjanya nyuci kaki. Dan kalaupun di rumah itu hambanya semua orang Yahudi, yang nyuci kaki itu yang paling newbie, yang paling baru. Yang paling gak ada pangkat, ternyata hamba-hamba ya ada pangkatnya ya. Ada lah ya hamba senior, ada Bu Ren senior, ada Bu Ren baru. Nah ini kerjanya Bu Ren baru, Bu Ren gitu ya. Kayak wis Bu Ren gitu ya, wis paling di bawah. Tapi kenapa radikal? Karena Yesus yang decide untuk menjadi hamba yang paling rendah. Di antara para murid yang merasa dirinya paling tinggi. Dan Yesus di ayat 1,
Dia berkata, penulis Yohanes berkata, Yesus tahu saatnya sudah tiba dan ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Demikian sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Kenapa Yesus mau sih melayani para muridnya? Yohanes mencatat karena kasihnya kepada para muridnya. Dan Yohanes itu ada di sana. Penulis Injil Yohanes itu ada di hadapan Yesus. Dan dia menulis Injil ini beberapa tahun setelah itu. When he remembered that moment, he remembered his love. Yesus tahu waktunya gak banyak sama para murid yang gak ngerti-ngerti ini. Dia berlutut memberikan teladan buat mereka. Jangan sampai mereka setelah Yesus naik, mereka gak melayani satu sama lain. Mereka gak belajar mengasihi satu sama lain. Sehingga ia meneladankan kasih kepada mereka. Seorang penulis buku yang bernama Max Lucado menggambarkan bagian ini dengan begitu indah. Waktu saya membaca ini saya merasa wow. Kalau kita membaca cerita ini kita mungkin merasa tiap tahun aku juga membaca. Tapi Max bilang gini, tangan yang menciptakan bintang itu membasuh kaki yang kotor. Jari yang membuat gunung-gunung yang tinggi itu membasuh dan mengurapi kaki. Seorang yang kepadanya semua lutut akan bertelut membasuh kaki muridnya. Dan beberapa jam sebelum ia mati, concernnya cuma satu. Ia mau supaya murid-muridnya tahu bahwa ia mengasihi mereka. Ya bukan hanya membasuh kaki yang kotor, tetapi membasuh keraguan akan kasih Tuhan kepada para muridnya. Dia tahu gak sih ketika dia membasuh kaki Petrus, Petrus itu akan menyangkal dia. Tahu gak teman-teman? Waktu dia membasuh kaki Yudas, ini lebih susah lagi karena dia tahu Yudas ini yang akan mengkhianati dia. Dia tahu, tapi ia tetap melayani mereka. Gak dibilang semua dibasuh kecuali Yudas, no. Poinnya sama, I love you no matter what. I love you no matter what. Itulah Tuhan kita, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang melayani. Kalau saya teman-teman yang jadi Yesus waktu itu saya tahu Petrus ini mau menyangkali aku, tak basuh. Tapi tak idoni sih, gitu ya kan ya. Kon nyangkal aku 3 kali, mana ya. Kalau saya, kalian gimana nggak tahu ya, lebih sadis mungkin dari saya ya. Terus kayak, Yudas ini mau menyerahkan aku, gak paten mambu mana sikile. Cuk. Itu kalau saya. Tapi Yesus, no, he is the servant king. Pelayanannya bukan didasarkan karena kebaikan muridnya, tapi didasarkan sama kasihnya yang besar, yang ia punya dan ia mau bagikan kepada para muridnya. Teman-teman, it's hard to imitate him. Karena natur kita sebagai orang berdosa, kita pengen balas orang lain. Ketika ada orang yang melukai kita, orang yang mengkhianati kita, orang yang merugikan kita, secara alami kita pengen melakukan hal yang sama buruknya sama orang itu. Bahkan melayani sama orang yang kita gak suka seringkali itu gak enak. Saya pernah pelayanan diilok no ambek orang. Hamba Tuhan, taek goblok gitu. Dia ternyata pengurus, saya baru tahu ya. Jadi kadang pelayanan bareng tuh rasanya kan kayak gak enak gitu pelayanan sama orang itu kayak munah banget orang ini gitu kayak iya gak sih kayak kalian pernah gak sih kayak gitu? Gak pernah ya, kita semua baik-baik. Pernah gak kalian diamu gitu terus kayak ini orang nyebelin gitu. Gak enak gitu. Tapi Yesus itu melayani gak mele-mele loh. Ya, dia gak milih yang menyangkal aku, kakinya masih bersih tapi dia terima duit untuk menyerahkan aku. Yesus melayani tanpa pandang bulu, dia melayani semua murid atas dasar kasih. Ya, kalau kita mungkin gak paten, dia lo gosipin aku, jelek-jelekin aku gak paten satu tim sama dia. Teman-teman, mau gak kita belajar meskipun gak enak? Belajar melayani orang-orang yang mungkin sukar di sekeliling kita.
Dan kadang yang sukar itu bisa jadi melayani keluarga kita. Kalau ke panti asuhan kayak, hai anak-anak ini lucu ya dicubitin gitu, dikasih makanan. Itu mah gampil, kita gak kenal sama mereka ya enggak? Kita keluar juga, sih ya thank you gitu. Gampang pelayanan model gitu. Melayani orang ya kenal sama kita tuh isi pisi. Setuju ya? Gak kenal loh. Melayani yang paling susah itu melayani orang yang kita kenal. Melayani yang paling susah itu bisa jadi di rumah kita. Melayani papa kita, melayani mama kita, melayani saudara-saudara kita yang kita tahu luar dalamnya seperti apa. Ada yang cerita-cerita males bantuin orang tua, kenapa? Nyuci piring dibilang gak bersih dicuci maneh. Ya apa sia-sia lah anakku bantu ya toh. Gak dihargai. Weh, ya kan? Nyuci baju jemur, dijemur ulang. Lapo nyuruh aku? Dijemur ulang katanya. Ono sing ketekuk. Ya kan? Gak diapresiasi gitu ya kan. Kita berprestasi. Dibilang ya pantas kamu lo mangan. Tak kei panganan ya mesti berprestasi ya enggak. Lah kita nilainya jelek. Fandung, aku dulu dilokno fandung, tau enggak fandung ya apa? Gentong sego. Kone memang ngantok duwe utek. Gak iso mikir, mek gentong tok masuk sego, ngerti enggak sih gak berguna. Jadi kadang main game juga disalahin kayak kita males effort. Buat apa? Buat apa kita bantuin kalau kita enggak diapresiasi. Kalau ke tempat kerja, di sekolah, kita do extra miles. Kita dapat apresiasi, kita dapat reward. Tapi di rumah, no reward at all. Tapi justru itu pelayanan yang mungkin harus kita pikirin teman-teman. Melayani papa mama itu susah. Masak dibilang gak enak. Ya toh? Mijet dibilang manipulasi minta HP baru. Lalu mau gak kita belajar melayani mulai dari keluarga kita? Kalau kita bingung mungkin mulai dari doa. Kapan terakhir kita doain papa kita? Kapan terakhir kita doain mama kita? Kapan terakhir kita doain saudara-saudari Cece kita, Meme, Koko, Titi kita? Kapan terakhir kita sebut nama mereka di dalam doa? Kapan kita terakhir tanya kabar? Ya apa kabarnya? Aku cerita ya kapan hari papa aku lagi curhat aku sak jam 2 jam. Oke. Tak tinggal pergi cik ngoceh gitu. Tak tinggal, aku gak ngomong ya, tak tinggal tak mute gitu, tak pipis apa gitu balik cik cerita. Dia gak sadar tak tinggal. Tapi mereka juga butuh dong tempat curhat, bukan cuma kita dong. Maksudnya kita gak harus setiap hari dengerin curhatnya nanti kita stres tentunya ya. Tapi sesekali ngasih telinga kita tuh pelayanan buat orang tua kita juga. Amin. Yang setuju boleh angguk-angguk. Waduh, ini kok tanyain mama papaku. Enggak ya, saya enggak nanyain tuh panggilan teman-teman sendiri. Tapi melayani keluarga itu biasanya yang paling sukar. Tapi bukankah Tuhan menempatkan kita di tengah-tengah keluarga, kita boleh belajar melayani mereka terlebih dahulu. Pernah enggak kita pergi sama teman-teman kita ingat enggak bawain oleh-oleh buat mereka? Yang kecil, ya kan? Tapi bukan sebagai suap loh ya, mama tak beliin ya. Mama, nanti aku ulang tahun aku minta ini, enggak ya. Tapi mau enggak kita melayani keluarga kita? Di luar kita bisa aktif, di kampus kita bisa aktif. Orang diberkati sama pelayanan kita. Di gereja kita bisa aktif, wah orang menghargai pelayanan kita. Tapi di keluarga kita, apa keluarga kita jadi tempat pelayanan kita. Sebagai anak, sebagai orang tua, yuk kita jadi berkat mulai dari keluarga kita. Yesus mengampuni Petrus sebelum Petrus menyangkal dia. Yesus membasuh kaki Yudas sebelum Yudas menyerahkan dia. Mau gak kita belajar untuk, okay, I want to learn to forgive, to love, and to serve. Mungkin orang-orang yang sukar, orang-orang yang melukai, mungkin orang-orang yang sulit untuk kita layani. Mau gak kita belajar meneladani Yesus, our servant king. Teman-teman, saya
share satu film ini, judulnya Hacksaw Ridge. Saya nggak tahu kalian udah lahir belum waktu film ini. Kalau udah lah ya, saya nggak setua itu. Tanya ratingnya 9,1. Cie. Ini berasal dari kisah nyata seorang tentara Kristen yang bernama Desmond Thomas Doss yang diperankan sama Andrew Garfield, Spider-Man zaman bahala. Jadi dia adalah seorang tentara Amerika Serikat di Perang Dunia Kedua yang dia mau pergi menjadi tentara perang, tapi dia nggak mau bawa senjata. Karena dia tahu dia Kristen, dia nggak mau bunuh orang lain. Jadi dia pergi sebagai seorang paramedik, tapi dia nggak memegang senjata sama sekali untuk membunuh orang lain. Dia berkata di dalam satu quote yang dia katakan di film itu dan juga dia katakan kurang lebih kayak gini. When everybody else has taken life, I am gonna be saving them. Dia bilang, aku maju ke medan perang ini bukan untuk mengambil nyawa karena teman-temanku semuanya mengambil nyawa orang. Tapi aku dipanggil sama Tuhan untuk menyelamatkan nyawa, bukan untuk mengambil nyawa. It's clear, dia pengen menyelamatkan nyawa. Wah, ketika dia nggak mau, kalau teman-teman nonton filmnya, ketika dia nggak mau megang senjata itu, dibully sama semua orang, dibully sama kaptennya, dipukulin. Tunjuk kamu nggak belajar senjata, kamu emang kuat, dipukuli. Emang kamu bisa membela dirimu, dipukulin sama teman-teman satu campnya. Dia dimarahin sama atasannya, it's an order. Kamu akan tak taruh di tempat yang nggak penting, soalnya kamu nggak bisa mempertahankan diri. Dia anggap beban sebagai tim mereka, nggak ada tim yang mau terima dia. Karena hanya membebani tambah satu orang yang nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan dia dibilang orang yang bunuh diri, maju ke medan perang gak tahu caranya memakai senjata, kamu cuma membuang nyawamu sia-sia. Dia dihina secara fisik, dia juga krempeng, dia dihina, ya dipukulin, ya dibully sama semua orang di tentaranya. Tetapi dalam satu hari di dalam peperangan di Okinawa, dia kemudian masuk di dalam satu tim, dan di dalam peperangan itu ada satu scene yang sangat powerful di mana dia itu doa sama Tuhan. Lord, give me one more man to save. Dia doa sama Tuhan, Lord, give me one more man to save. Jadi dia gerilya di pasir itu, dia cari teman-temannya. Yang kena ranjau, kena bom, kena tembak, dia rawat satu persatu. Dia turunin, dia kerek dari tebing itu turun. Dia angkut beberapa temannya itu masuk ke camp kesehatan. Dia rawat di sana, dia balik lagi. Dia turunin orang, dia rawat satu persatu. Dia bawa orang-orang itu turun. Dan malam itu dia selamatin 75 teman-temannya. 75 temannya ini bisa pulang dari medan perang. Ketemu sama saudara-saudaranya, ketemu sama keluarganya. Satu orang nyelamatin 75 orang di satu malam. Teman-teman, hari besoknya itu hari Sabtu, komandannya itu sampai datang sama dia dan bilang, besok itu hari Minggu, aku tahu kamu sabat. Dia sabat gak mau maju ke medan perang, kon bayangin ini orang. Tapi dia bilang, boleh gak besok kamu berangkat ke medan perang. Karena kalau gak ada kamu, gak ada yang mau berangkat ke medan perang. They want you to be there to save them. To save them. Kaptennya, Kapten Glover tuh bilang, all I saw was a skinny kid. I didn't know who you were. But you've done more than any other man could have done in the service of his country. Dan dia gak milih teman-temannya yang bully dia, mau didoning, dia rawat. Dia popong, dia tarik, dia kerek. Dia melayani tanpa padang bulu. Karena ia tahu panggilannya. To save
one more man. To serve one more man. Teman-teman, mau gak kita belajar jadi orang yang lebih pemaaf? Mau gak kita belajar jadi orang yang lebih mengasihi? Mau gak kita belajar menjadi orang yang lebih melayani? Dan 1 Yohanes 1 ayat 7 mengatakan bukan hanya para murid yang dibasuh. Tetapi kita pun dibasuh dengan darah yang mahal. Even bukan dengan air tapi dengan darah yang mahal di dalam pengorbanan Yesus di atas Kalvari. Dan bukan hanya kaki kita yang kotor yang dibasuhnya tetapi hidup kita yang kotor itu yang ditebusnya di atas kayu salib. Mau gak? Dengan hidup yang Tuhan beri. Dengan hidup yang Tuhan sudah basuh. Dengan hidup yang sudah menerima pelayanan yang terbaik dari pencipta alam semesta ini. Kita mau belajar lebih pemaaf, lebih mengasihi, lebih melayani. Mau kita belajar keluar dari zona nyaman kita. Di tengah dunia semakin egois hanya memikirkan diri sendiri. Mau kita belajar untuk melayani orang lain. Mau gak kita melayani tim lain. Kalau kita digabungkan dalam pelayanan tim lain. It's okay. Aku kenal orang baru. Aku pelayanan bareng orang baru. Dan kehadiranku jadi berkat untuk orang-orang baru. Amin teman-teman. Kalau kita punya keluarga yang sulit. Mau gak kita belajar untuk gak dihitung semua kesalahan itu. Lalu kita belajar untuk melepaskan pengampunan. Belajar untuk melayani. Mulai dari keluarga kita yang sulit. Mungkin dari doa, mungkin dari sapaan, mungkin dari senyuman. Biarlah Tuhan memakai kita. Memandang kepada Yesus. Our servant king. He calls us now to follow him. Mari kita berdoa teman-teman. Teman-teman, saya nggak tahu siapa orang yang paling sukar kita layani. Apakah pernah kita terluka di dalam pelayanan kita yang membuat kita tawar hati? Ya kita bilang kayak aku nggak maulah pelayanan. Apa untungnya buat aku? Aku nggak pernah dihargai. Raja di atas segala raja yang seharusnya mendapatkan penghargaan yang tertinggi. Bersujud melayani murid-muridnya. Raja di atas segala raja yang akan menghadap kepada salib. Seharusnya ia yang mendapatkan pelayanan. Seharusnya ia yang mendapatkan perhatian. Seharusnya ia yang didengarkan curhat dan ketakutannya. Tapi ia cuma peduli satu. I want to love them. I want to serve them. Semoga kita bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau belajar mengampuni, mengasihi, melayani. Yang kedua saya tahu teman-teman gak bisa milih di mana keluarga teman-teman dilahirkan. Tapi aku tahu gak ada yang kebetulan di dalam rencana Tuhan. Kalau mungkin ada orang-orang yang sukar kita kasihi di dalam keluarga kita. Maybe most of the time we don't feel like we are good enough. We didn't feel appreciated. Tapi mau gak kita bilang Tuhan, aku mau belajar melihat keluargaku sebagai ladang pelayananku. Sebelum aku melayani di kampus, di tempat kerja, di gereja, which I will get a lot of credit out of it. Aku mau belajar untuk melayani papaku, mamaku, yang mungkin gak akan lah kasih kredit, pujian, bahkan kadang mencurigai aku. Tapi aku mau belajar, say I love you, pray for them. Mereka merasakan berkat punya anak yang cinta Tuhan. Terlebih dahulu sebelum berkat itu keluar ke tempat yang lain. Mau gak kita juga berdoa dan melayani saudara kita. Adik, kakak yang Tuhan tempatkan satu atap sama kita. Yang mungkin seling melukai kita. Kalau kita doain mereka.
Kita kasih waktu dengerin cerita mereka. Kita support mereka. Berdoalah di hadapan Tuhan, our servant King. Minta Tuhan kasih hati yang mau peduli dan mengasihi dan melayani sekeliling kita. Ya Tuhan, sekalipun firman-Mu ditulis ribuan tahun yang lalu, tetapi it's the same thing. Hari ini semua orang berlomba-lomba untuk menjadi yang terhebat, terbesar, dihargai, diakui, terkaya, terhormat. Tapi hari ini Engkau bukan hanya berkata, tapi Engkau meneladankan dirimu menjadi yang terendah, terhina, tapi juga terkasih. Dan itu yang Kau pandang berharga dan bernilai untuk kami lakukan. Di tengah semua orang dunia berusaha untuk mendaki tangga yang semakin tinggi, biar kami belajar untuk melihat ke bawah dan mendaki tangga ke bawah. Melihat orang-orang yang Tuhan sediakan di sekeliling kami. Yang seringkali terlewat oleh karena ambisi kami. Namun sesungguhnya yang Tuhan sediakan untuk kami layani sebagai ladang pelayanan kami. Ladang pelayanan kami bukan di atas sana Tuhan. Tapi bisa jadi di bawah. Di mana Tuhan menempatkan kami. Kami gak punya hati yang altruis, kami seringkali lebih egois. Tapi kami percaya ketika kami bersama-sama memahami firman-Mu dan Allah Roh Kudus bekerja memberkatinya di dalam hati dan pikiran kami. Kau bisa mendatangkan perubahan hidup di dalam hidup kami. Dan kami mau belajar bukan hanya setuju, tetapi kami mau belajar untuk mentaatinya. Sekalipun gak mudah, sekalipun mendorong kami keluar dari zona nyaman. Tapi biarlah kami boleh melakukannya. Pakai hidup kami yang kami gak tahu sampai kapan ini. Jadi berkat bagi sekeliling kami. Jadi berkat bagi keluarga kami. Melayani, mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami. Memberi hidup kami kepada Tuhan. Meneladan Tuhan Yesus, melayani sekeliling kami. Di dalam dan demi nama Yesus, kami berdoa, kami bersyukur atas firman-Mu. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian, hidup menjadi berkat bagi sekeliling kita.